Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa di acara kita Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Al-Qur'an interaktif di Ahsan TV ini. Dan alhamdulillah insyaallah seperti biasa kami akan memulai terlebih dahulu dengan materi-materi di bidang ilmu tajwid, kemudian nanti dilanjutkan dengan tahsin atau talaqi pada surah yang ada di juz amma insyaallah. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah sampai kepada hukum nun sukun dan tanwin yang ketiga, yaitu al-iqlab atau al-qalb. Jadi kita sudah mempelajari 3 hukum pada hukum nun sukun dan tanwin. Nah, kita ulang sejenak ya. Jadi apabila huruf nun sukun maupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain alif tentunya ya. Jadi ada 28 huruf nanti yang bertemu dengan nun sukun atau tanwin, maka hukumnya ada 4. Hukumnya ada 4. Yang pertama adalah al-idhar, yaitu idhar jelas. Ya, hurufnya ada 6, yaitu hamzah, ain, ha, ghain, kha. Nama panjangnya adalah idhar halqi. Idhar halqi. Kenapa dinamakan idhar halqi? Karena nun sukun atau tanwinnya dibaca jelas dan huruf-hurufnya yang 6 tadi keluar dari makhraj al-halq, yaitu tenggorokan. Kemudian hukum yang kedua pada hukum nun sukun dan tanwin ini adalah al-idgham. Jadi idgham artinya adalah memasukkan sesuatu ke sesuatu. Hurufnya ada 6, yaitu yarmuluna, ya, ra, mim, lam, waw, nun. Kemudian idgham sendiri pada hukum nun sukun dan tanwin ini dibagi menjadi 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw, yanmu. Idgham bila gunnah hurufnya ada 2, yaitu lam dan ra. Nah, kemudian pada hukum yang ketiga kemarin kita sudah pelajari, yaitu al-iqlab atau al-qalb, artinya mengubah nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim tatkala bertemu dengan huruf ba dan dibaca dengan gunnah yang dipanjangkan. Nah, pada iqlab ini hurufnya hanya satu saja, yaitu huruf ba saja. Dan cara pengucapannya sudah kita pelajari kemarin, ada 2 macam, yaitu dengan cara al-itbaq, menempelkan kedua bibir ya, tapi menempelnya tanpa dikerutkan ya, tanpa ditekan. Kemudian yang kedua adalah tarkul furjah. Jadi ada celah, tapi celahnya hanya sedikit saja. Ya, tidak berlebihan di dalam memberikan celah. Dan cara pengucapannya pun sudah kita pelajari bersama. Nah, alhamdulillah sudah tuntas 3 hukum, sehingga tinggal 1 lagi, hukum yang terakhir, dan ini yang paling panjang. Kenapa paling panjang? Karena hurufnya paling banyak. Jadi huruf yang kita akan pelajari pada hukum yang keempat ini, hurufnya adalah yang paling banyak. Hukum apa itu dan apa saja hurufnya? Kita insya Allah akan pelajari setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali pada acara talaqi, tahsin tilawah dan qiraah Al-Qur'an interaktif. Tadi kita sudah jelaskan bahwa hukum nun sukun dan tanwin ada 4, 3 sudah kita pelajari. Sekarang kita ada pada hukum yang keempat, yaitu hukum al-ikhfa. Ikhfa maksudnya secara bahasa adalah as-satru, yaitu menutupi atau menyembunyikan. Itu maksud dari ikhfa secara bahasa. Adapun secara istilah adalah an-nutqu bil harfi ya, yaitu mengucapkan huruf, maksudnya di sini huruf nun sukun maupun huruf yang bertanda tanwin. Jadi mengucapkan nun sukun atau tanwin bisifatin, dengan kondisi bainal idhari wal idgham, antara idhar dan idgham. Nah, kita mengucapkan nun sukun ini dengan kondisi antara idhar, yaitu jelas. Kalau jelas berarti mengucapkannya bagaimana? An, in, un, begitu ya.
dan idgham, jadi antara jelas maupun melebur. Taib. Jadi tidak jelas dan juga tidak melebur. Misalkan kita berikan satu huruf, yaitu huruf qaf misalkan ya. Huruf ikhfa nantinya salah satunya adalah huruf qaf. Nah, huruf qaf itu saat kita mengucapkan, ya sebelumnya ada nun sukun dan tanwin, maka kita ucapkan nun sukun dan tanwinnya ini dengan kondisi antara idhar dan idgham. Bukan min qabli, bukan pula miq qabli, tapi mengucapkan antara idhar dan idgham. Taib, menjadi miu qabli, miu qabli. Nah, tapi tidak sampai sini saja pengertian dari ikhfa. Ikhfa adalah mengucapkan nun sukun atau tanwin dengan kondisi antara idhar dan idgham. Kemudian arin anit tasydid. Walaupun dia bukan idhar dan bukan idgham, tetapi kalau kita bayangkan dia sebagaimana apa? Sebagaimana ada bulatan begini, ya. Bayangkan ada bulatan begini, kemudian di sampingnya ada bulatan lagi. Nah, taib, pertemuan dua bulatan ini, ya, yang satu di sini adalah idhar, yang satu di sini adalah idgham. Kemudian ada bagian yang merupakan pertemuannya yang kita arsir, disinilah yang disebut dengan hukum apa? Ikhfa. Jadi ikhfa itu bukan idhar, bukan idgham, tetapi mengambil polanya idhar dan mengambil polanya idgham. Ini ikhfa. Jelas ya? Nah, meskipun dia mengambil polanya idhar dan mengambil polanya idgham, akan tetapi dia menyelisihi idhar dan menyelisihi idgham. Apa buktinya? Yaitu arin anit tasydid. Tidak bertasydid. Karena kalau bertasydid menjadi idgham, miq qabli, kan bertasydid. Sedangkan ikhfa tidak seperti itu. Ma'a baqa'il gunnah fil harfil awal. Kemudian disertai dengan gunnah yang dipanjangkan pada huruf yang pertama, yaitu huruf nun sukun dan tanwin. Nah, kalau idhar kan gunnahnya tidak panjang. Hanya sekedar an aminu begitu. Ikhfa gunnahnya dipanjangkan. Sehingga apa? Gunnahnya itu mutawwalah, dipanjangkan menjadi miu qabli. Nah, inilah yang dimaksud dengan definisi dari ikhfa. Jadi sekali lagi ikhfa itu secara bahasa artinya menyembunyikan. Secara istilah adalah mengucapkan huruf nun sukun maupun tanwin dengan kondisi antara idhar dan idgham. Ya. Apa buktinya? Buktinya adalah tidak bertasydid. Kemudian juga tetap mempertahankan gunnah mutawwalah pada huruf nun sukun maupun tanwinnya. Jelas insyaallah? Taib. Nah, ini hukum yang keempat ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam Tuhfatul Atfal, masyhur insyaallah kita baca. Berkata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala, "War-rabi'ul ikhfa'u 'inda al-fadili min al-huruf wajibun lil-fadili." Nah, hukum yang keempat itu adalah ikhfa. War-rabi'ul ikhfa'u 'inda al-fadili. 'Inda al-fadili ada dua fadili nanti ya di sini ya. Fadili yang pertama artinya sisa, ya. Sedangkan nanti fadili yang kedua artinya adalah orang yang memiliki keutamaan. Hukum yang keempat adalah ikhfa, yaitu hurufnya ada pada huruf yang tersisa dari huruf-huruf atau pada hukum sebelumnya. Kalau sebelumnya itu idhar ada 6, hamzah, ain, ha, wain, kha. Kemudian idgham itu ada 6, yarmuluna, berarti 6 tambah 6 berapa? 12. Kemudian tambah satu lagi pada iqlab yaitu 13. Sehingga sisanya 28 dikurangi 13, berapa sisanya? 15. Nah, maksudnya apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf yang tersisa, begitu ya, fadili itu adalah sisa. Wajibun lil fadili, yang wajib untuk diketahui bagi orang yang memiliki keutamaan. Maksudnya adalah para ulama dan juga orang yang pelajari ilmu tajwid. Nah, wajib dipelajari oleh orang yang memiliki keutamaan, maksudnya para ulama dan juga orang yang pelajari ilmu tajwid. Apa saja hurufnya atau berapa? Fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha. Hurufnya ada 15, fi khamsatin min ba'di 'ashr. Maksudnya adalah apa? 5 setelah 10 itu 15. Ya. 15 huruf yang rumusnya ada pada huruf pertama dari setiap kata pada bait syair berikut ini. Ya. Jadi yang diambil hanya apa? Huruf pertama dari setiap kata di bait syair berikutnya nanti. Apa saja itu? Sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan dhalima. Huruf-hurufnya itu adalah shad, ya. Kemudian dzal, kemudian tha, kemudian kaf. Taib, kam jada, kemudian jim, kemudian shin, syakhsun, kemudian qaf, kemudian sin, kemudian dal,
kemudian ta, kemudian zai, kemudian fa, kemudian ta, taib, kemudian dad, dan kemudian apa? Huruf dha yang terakhir. Ada 15 huruf ini yang merupakan huruf ikhfa. Nah, maka kalau susah menghafalnya 15 huruf ini, kalau kita urutkan misalkan sambil mikir huruf ta dan sebagainya, itu kelamaan. Maka supaya enak kita hafalkan bait syair ini, sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zirfi tuqam dha zalima. Nah, ini bait syair ya. Huruf pertama dari setiap kata tersebut adalah apa? Adalah huruf-huruf ikhfa. Supaya mudah dihafal, maka para ulama, khususnya di sini perkataan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, maka mereka membuat susunan kata-kata, tapi bukan hanya kata yang tersusun tanpa makna saja, ada maknanya. Nah, bahkan ada pesan moral di sini juga. Jadi sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zirfi tuqam dha zalima. Nah, ada maknanya ini. Sif, sifatilah. Ya, dzatana, dza itu yang memiliki, sana pujian, kemuliaan. Maksudnya apa? Bersikaplah sebagaimana seseorang yang memiliki kemuliaan. Bersikaplah sebagaimana orang yang mulia, begitu. Kenapa kita harus bersikap seperti itu? Sebagaimana orang yang memiliki kemuliaan. Kam jada syakhsun qad sama. Karena betapa banyak, ya, betapa banyak. Jada, orang yang mulia, ya, jaudah, orang yang baik, orang yang dermawan, orang yang mulia. Syakhsun itu orang, qad sama, sungguh dia meninggi, artinya kedudukannya dia naik. Nah, betapa banyak orang yang dermawan, orang yang baik, orang yang mulia itu kedudukannya naik, baik itu di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya. Bagaimana kita supaya bisa menjadi orang yang mulia, yang baik tersebut? Dum thayyiban, senantiasalah berbuat baik. Bagaimanapun, mau ada yang muji, mau ada yang mencela, ada yang memuji tidak membuat kita itu terbang, ada yang mencela pun tidak membuat kita itu jatuh, sehingga terus saja berbuat baik. Baik, dum thayyiban. Zid fi tuqan, tingkatkanlah, tambahkanlah ketakwaan. Jadi tingkatkan terus ketakwaan kita. Dha' zalima, dan dha' itu artinya buang, ya. Zalima, orang yang berbuat zalim. Ya, tumpaskan kezaliman. Di sini sebenarnya lebih cocoknya kalau kita menumpas kezaliman. Jadi sifatnya, bukan orangnya, tapi sifatnya. Ketika ada orang yang melakukan kesalahan, jangan dibenci orangnya, tapi benci perbuatan salahnya tersebut. Karena namanya pelaku kejahatan, itu bisa jadi dia adalah orang yang baik, bahkan bisa jadi juga emang orang yang jahat. Kenapa? Karena orangnya dia bisa berubah. Orang soleh pun juga bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan kezaliman. Kemudian orang yang jahat pun juga bisa melakukan kezaliman. Tetapi bagaimanapun kezaliman, kejahatan selalu akan menjadi kejahatan, siapapun pelakunya. Nah, maka kita menumpas apa? Menumpas kezaliman, kejahatan. Nah, ini pesan moral. Ternyata susunan kata tersebut memiliki makna dan mudah dihafal, ya, bagi yang Allah mudahkan. Jadi coba saja hafalkan. Sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqam dha zalima. Itu adalah huruf-huruf ikhfa dan ternyata memiliki pesan-pesan dari para ulama. Masya Allah. Jelas ya? Jadi huruf ikhfa itu ada 15 sebagaimana yang disebutkan tadi. Kalau pengen mudah lagi ya udah, sisanya gitu saja. Simple. Jadi selain daripada apa yang disebutkan pada hukum idhar, idgham, dan iqlab. Berarti sisanya paling banyak hurufnya. Maka ikhfa ditempatkan di terakhir karena hurufnya paling banyak. Yang dihafal hanya yang dikit-dikit dulu tadi. Sedangkan yang banyak tinggal dikatakan saja sisanya. Begitu. Nah, pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada hukum ikhfa ini. Nama panjangnya adalah ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi. Kenapa terjadi hukum ikhfa ini? Nah, kalau kita kemarin sudah pelajari idhar terjadi karena jauhnya makhraj nun sukun atau tanwin dari huruf-huruf idhar, ya. Kalau idgham terjadi karena bisa jadi sama makhrajnya atau berdekatan makhrajnya. Kalau iqlab dia tidak cocok dibaca idhar, idgham maupun ikhfa. Nah, kalau ikhfa bagaimana? Karena jarak antara makhraj nun dan juga huruf-huruf ikhfa itu tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Jadi jaraknya apa? Sedang. Tidak terlalu jauh sebagaimana hukum idhar, tidak terlalu dekat juga sebagaimana apa? Hukum idgham. Sehingga dibaca apa? Di antara idhar dan idgham. Nah, karena ini memang jaraknya tidak jauh dan juga tidak dekat. Nah, demikian ya. Jadi sebab terjadinya hukum ikhfa karena
jarak antara makhraj nun dan juga huruf-huruf ikhfa tidak jauh dan juga tidak dekat. Jaraknya sedang. Jelas insyaallah? Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya yang sangat penting adalah setelah kita mengetahui tentang huruf-huruf ikhfa, kemudian juga kita tadi sebelumnya mengetahui definisi ikhfa, sebab terjadinya ikhfa juga. Sekarang bagaimana cara mempraktekkan ikhfa ini, begitu ya? Jadi cara mempraktekkan hukum ikhfa hakiki ini bagaimana? Begitu. Jadi ada paling tidak 3 langkah saat kita ingin mempraktekkan hukum ikhfa hakiki. Langkah yang pertama adalah kita mempersiapkan lidah kita ke makhraj huruf setelahnya. Itu yang pertama ya. Jadi kita mempersiapkan lidah ke makhraj huruf setelahnya. Misalkan, karena hukum ikhfa ini tadi kan hurufnya banyak. Misalkan huruf ta atau huruf qaf dulu lah tadi ya. Huruf qaf. Di mana makhrajnya? Pangkal lidah. Nah, kita siap-siap ke pangkal lidah. Jangan sampai di depan lidah, di ujung lidah. Nah, di sini. Min qabli, bukan. Tapi kita siap-siap kemana? Ke pangkal lidah. Nah, baru kita ucapkan huruf nun sukun tadi, ya, dengan bersiap-siap ke makhrajnya huruf qaf. Dan ditambahkan, langkah kedua, ditambahkan dengan gunnah mutawalah. Ditambahkan dengan gunnah yang dipanjangkan. Contohnya, min qabli. Nah, itu kan berarti kita siap-siap ke huruf qaf, ke makhrajnya huruf qaf. Jelas insyaallah? Misalkan kalau ta, anta, siap-siap ya, bukan nempel ya, tapi siap-siap. Kalau nempel begini, sudah nempel ke ta. Anta, ini sudah nempel. Baik, bukan juga nempelnya ke nun. Anta, ini nempel ke nun, idhar. Nah, yang betul adalah anta. Nah, misalkan di sini makhrajnya huruf ta ya, kita hampir-hampir nempel. Siap-siap. Anta. Jelas? Anta. Anta. Seperti itu. Jadi bersiap-siap ke makhraj huruf setelahnya disertai dengan gunnah mutawwalah. Nah, jadi 2 langkah tadi. Dan yang ketiga, ini hanya arahan saja, yaitu jika huruf setelahnya itu adalah huruf yang tebal, maka gunnahnya juga ikut tebal. Jadi misalkan qaf, misalkan shad, misalkan dha, ini huruf-huruf tebal. Maka gunnahnya juga tebal. Mi'sa. Baik. Wa ma'dha. Ini huruf tebal, maka jangan sampai minsa. Wa ma'dha, bukan. Tapi wa ma'dha. Baik, jadi tebal. Jika setelahnya tebal, maka gunnahnya ikut tebal. Jika setelahnya tipis, maka gunnahnya juga tipis. Seperti tadi misalkan kuntum, bukan bukan tebal ya. Kuntum. Baik. Anta man dzalladzi min sulalah, misalkan min al-in, bukan al-in, bukan, tapi al-in. Nah, ini otomatis nanti pangkal lidahnya juga berpengaruh. Kalau saat kita mengucapkan bacaan tebal, berarti pangkal lidahnya naik. Saat mengucapkan bacaan tipis, pada gunnah ini juga pangkal lidahnya terhampar, turun. Jelas ya insyaallah ya. Ini 3 langkah supaya kita dapat mengucapkan ikhfa hakiki dengan baik. Sehingga kesimpulannya, bunyi ikhfa itu berbeda-beda antara satu huruf dengan huruf yang lain. Karena hurufnya banyak. Nggak bisa huruf nun sukun ketemu dengan tha sama dengan huruf nun sukun ketemu dengan shad misalkan. Tidak bisa. Ya. Untha menjadi unfa, nggak bisa. Mi'sa. Nah, ini tebal. Tapi kalau untha tipis. Nah, jadi masing-masing huruf nanti bunyi gunnahnya berbeda. Juga bergantung pada apa? Tebal dan tipisnya. Nah, ini yang diperhatikan ya. Biasanya ada huruf-huruf tertentu saat mengucapkan ikhfa hakiki ini yang dia jadi tebal. Biasanya huruf fa ini yang paling rawan. Nah, misalkan anfusahum, misalkan ya, orang baca anfusahum, anfusahum, salah. Anfusahum, tipis. Anfusahum, bukan bukan tebal ya. Jadi sangat jelas insyaallah bahwa hukum ikhfa ini gunnahnya itu tergantung pada ketebalan maupun ketipisan huruf setelahnya. Ini banyak perkataan ulama yang berkaitan dengan hukum gunnah. Ya, pada hukum ikhfa hakiki ini jika bertemu tebal maka dibaca tebal gunnahnya, jika ketemu tipis maka menjadi tipis pula gunnahnya. Bisa difahami insyaallah?
Taib. Ya contohnya seperti perkataan Syekh Utsman Sulaiman Murad di dalam Sasabil Syafi misalkan, sebagaimana tebalkanlah huruf isti'ala saat tebalkanlah gunnah saat bertemu dengan huruf isti'ala. Ya, bukan selain isti'ala. Jadi kalau selain isti'ala berarti jadi tipis. Jadi wa fakhimil gunnata intalaha, jika setelahnya itu adalah huruf isti'la maka dibaca tebal gunnahnya. Karena isti'la itu tebal, maka gunnahnya tebal. La siwaha, selain isti'la maksudnya istifal seperti ta, seperti tha, seperti dzal, maka itu gunnahnya dibaca dengan tipis. Nah, ini yang insyaallah kita pelajari pada hukum ikhfa hakiki, dan insyaallah setelah jeda berikut ini kita akan mencontohkan bacaan ikhfa hakiki. Lumayan banyak nanti contoh-contohnya. Jika memang teman-teman ingin bergabung, ingin mencoba untuk membaca, silahkan bisa langsung hubungi nomor yang ditampilkan di layar TV teman-teman sekalian. Dan insya Allah kita akan lanjut lagi setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah, pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali. Insyaallah pada sesi ini kita akan latihan membaca ikhfa hakiki ya. Jadi silahkan perhatikan cara pengucapannya, dan contoh-contohnya insyaallah akan ditampilkan pada layar TV pemirsa sekalian. Nah, di sini kita akan memulai dengan huruf shad ya, sebagaimana tadi urutan pada bait syair, yaitu sif dzatsana kam jada syakhsun qad sama, dan seterusnya. Pada huruf shad. Jadi kalau hurufnya itu sedikit berwarna abu-abu, itu berarti dibaca tebal gunnahnya ya. Huruf shad ada 3 kondisi, baik itu saat nun sukun bertemu dengan shad dalam satu kata, nun sukun bertemu dengan shad dalam 2 kata, dan tanwin bertemu shad dalam 2 kata. Jadi kalau tanwin pasti hanya 2 kata saja. Baik. Perhatikan cara pengucapannya. Huruf shad seperti kana mansura. Jadi mau tebalkan ya. Kana mansura. Baik, silakan diikuti teman-teman yang ada di studio. Kita baca sekali lagi. Kana mansura. Silakan. Kana mansura. Nah, tebalkan. Kana mansura. Kana mansura. Min salsal. Min salsal. Jadi lamnya tipiskan ya. Jangan sol, tapi sol tipis ya. Jangan ikut tebal sol, salah. Min sol. Nah, jadi jangan sol, tapi sol. Baik. Ul. Mau sebelumnya tebal, mau sebelumnya tipis, tetap dibaca lamnya dengan tipis. Kita ulangi lagi. Min, tebalkan. Min sol. Min salsal. Saffan saffa. Saffan saffa. Tebalkan ya. Saffan saffa. Saffan saffa. Sekali lagi huruf shad. Kana mansura. Kana mansuran. Mansura. Mansura. Min salsal. Min salsal. Saffan saffa. Saffan saffa. Ini contoh yang tebal. Contoh yang tipis, misalkan huruf dzal kita baca fa'anzartukum. 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 Pokoknya tebalkan zartukum. Zartukum. Fa'anzartukum. Fa'anzartukum. Man dzalladzi. Man dzalladzi. Man dzalladzi. Man dzalladzi. Yawmin dzi masghabah.
Yaumin dhi masghabah. 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 Yaumin dhi masghabah. Yaumin dhi masghabah. Mas pakai sini ya. Masghabah. Masghabah. Baik, ini hanya contoh saja. Jadi contoh yang tebal dan yang tipis. Nah, jika ada pemirsa yang ingin bergabung untuk membaca contoh dari hukum ikhfa hakiki ini, dipersilahkan. Jadi melatih bagaimana kita membaca gunnah dengan tebal maupun membaca gunnahnya dengan tipis. Baik. Sambil menunggu teman-teman yang ingin bergabung untuk membaca, kita akan dengarkan terlebih dahulu yang ada di studio. Silahkan disambung pada huruf ta. Untuk huruf terakhirnya bisa disukunkan atau bisa juga dibaca harakatnya, karena kita fokus untuk membaca ikhfa-nya saja. Nah. Alal hinfi. Tayyib, terus. Man thaqulat. Tayyib. Shihabun thaqib. Ulangin. Shihabun thaqib. Tayyib, huruf kaf. Wa wada'na 'ank. Tayyib. Wa in kana Tayyib. nasiyatin kadhibah. Tayyib, huruf jim. Fa'anjaynahu wa ahlah Tayyib. min ju' Tayyib. hubban jamma. Tayyib, barakallahu fiik. Nah, jadi kalau kita perhatikan sejenak ya, silahkan tampilkan lagi tadi contoh-contohnya. Kita akan lihat bahwa ternyata pada hukum ikhfa hakiki ini, untuk mengenali tanda dhabt pada mushafnya, maka kita akan melihat bahwa nunnya tidak bertanda sukun. Jadi tidak dikasih tanda sukun, itu merupakan tanda apa? Hukum ikhfa. Nah, kalau yang izhar kan biasanya ada tanda sukunnya. Nah, kalau ikhfa, nunnya tidak bertanda sukun. Tayyib. Jadi yang bertanda sukun hanya hukum apa? Izhar saja. Nah, kalau hukum idgham, kalau idghamnya kamil, maka huruf keduanya bertasydid, sedangkan nunnya tidak bertanda sukun. Kalau idghamnya itu nakis, maka nunnya tidak bertanda sukun dan setelahnya tidak bertasydid. Nah, sama kalau idgham bila bukan idgham bila gun, maksudnya idgham nakis seperti faman ya'mal min waliyyin, itu tandanya persis dengan ikhfa ini. Tandanya persis dengan ikhfa, yaitu nunnya tidak bertanda sukun dan huruf setelahnya tidak bertasydid. Nah, kalau iqlab apa tandanya kemarin? Nunnya tidak bertanda sukun dan juga di atas nunnya ada huruf mim kecil. Ada huruf mim begini ya, yang ekornya ke bawah begini, itu berarti tanda hukum iqlab. Tayyib. Nah, kalau ikhfa, nunnya tidak bertanda sukun dan kemudian huruf keduanya tidak bertasydid. Itu berarti apa? Hukum ikhfa. Adapun jika pada kondisi tanwin, maka penulisan tanwinnya itu bukan sejajar, tapi beriringan. Misalkan begini, kemudian di sini, gitu ya. Silakan tampilkan kembali. Untuk contohnya tadi, kita lihat bahwa ternyata seperti sofa, misalkan di situ fathatainnya, ya, dua garisnya itu tidak sejajar. Nah, juga misalkan pada yaumin dhi masghabah, di situ tanda tanwinnya bukan sejajar, nah, bukan lurus gitu sejajar dari atas diurutkan ke bawah jadi sejajar, bukan, tapi miring begitu ya. Nah, jadi setelahnya baru kemudian dikasih tanda. Nah, ini menunjukkan bahwa hukumnya apa? Ikhfa. Nah, jelas insyaallah. Barakallahu fikum. Jadi sudah untuk Akh Irfan tadi 3 huruf, berikutnya silahkan Akh Teddy untuk membaca huruf berikutnya, yaitu huruf Shin. Ansha'tum sajarataha. Nah, untuk sya'tum sajarataha, tumnya jangan dipanjangkan ya, itu izhar syafawi. Ya. Ansha'tum, siap-siap ke Shin. Ya. Ansha'tum sajarataha. Tayyib. Terus? Faman syaa'. Tayyib. Berikutnya? Syai'in syahid. Tayyib. Huruf qaf, tebalkan gunnahnya. Silakan. Anqadha dhahrak. Nah, ini hati-hati ya, untuk huruf dhad dan huruf dha-nya bedakan. Anqadha, yang pertama pakai dhad, dhahrak yang di depan. Anqadha dhahrak.
anqadha dhahrak. Baik, nanti dilatih untuk dhad dan dha-nya. Lanjut. Min. Min Tebalkan. min 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 qara min qarar. min qara Qarar. Terakhirnya min ra. qarar Baik, ra-nya tebalkan. Qarar. min qarar Baik, terus bi ayyi dhanbi qutilat bi ayyi dhanbin qutilat. bi ayyi dhanbi qutilat Bin di situ ikhfanya. Min qutilat. bi ayyi dhanbin qutilat Baik. Kemudian huruf sin. khalaqal insan Baik. Berikutnya min sijil min sijil. min sijil Baik. Berikutnya salama Baik, salaman salama. Ketemu sin ditipiskan. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah sudah dibaca masing-masing 3 huruf. Kita akan lanjut pada huruf dal ya. Silakan ditampilkan kembali, kita latih pada huruf dal. Contohnya andada, silakan diikuti. andada Man dassaha. man dassaha Jangan sampai lidah kita nempel ke huruf dal. Ya, jangan andada, jangan man dassaha, tapi hampir menempel. Dijauhkan lagi, dijauhkan supaya tidak nempel. Andada. andada Man dassaha. man dassaha Dakkan dakka. dakkan dakka Baik, itu huruf dal. Berikutnya huruf ta. Nah, tebal gunnahnya. Antaqana Allah. anfaqana Allah Tabaqan an tabaq. tabaqan an tabaq Nah, untuk tabaqan izhar jelas. Tabaqan an tabaq. tabaqan an tabaq Tabaqan jelas dulu. Tabaqan an tabaq. tabaqan an tabaq Qauman taghin. qauman taghin Baik, itu huruf ta. Nah, berikutnya untuk huruf yang lain, huruf zai, huruf fa, huruf ta, huruf dad dan huruf dha. Nah, kita latih insyaallah berikutnya nanti. Baik. Barakallahu fikum. Nah, ini hukum ikhfa ini memang perlu latihan yang berkesinambungan, tidak cukup 1 kali 2 kali saja karena masing-masing huruf bunyinya lain, masing-masing huruf bunyinya lain. Jadi kita harus paham juga makharijul hurufnya. Kemudian di mana letaknya kita siap-siap ke situ kan, berarti harus paham makharijul huruf dan juga sifat-sifatnya. Ini apakah sifatnya ini tebal atau sifatnya ini tipis, apakah kuat atau lemah, sehingga kita bisa pas di dalam memberikan gunnahnya. Jadi kalau tebal kita tebalkan, kalau tipis kita tipiskan. Nah, sehingga tidak heran jika biasanya saat kita mempelajari Tuhfatul Atfal ini khusus untuk hukum ikhfa hakiki ya, kalau kita belajar secara offline biasanya khusus hukum ikhfa hakiki minimal 4 pertemuan biasanya. Nah, kalau cuman sekedar teorinya mudah. Jadi hukum keempat adalah ikhfa, hurufnya ada 15 ya. Tapi dalam aplikasinya ikhfa ini adalah hukum yang terbanyak yang ada di Al-Qur'an ya. Kalau di dalam nun sukun dan tanwin kadang hurufnya emang paling banyak dan semua hurufnya adalah huruf yang ada di lidah. Nah, 15 huruf ini semuanya ada di lidah. Makanya kita langsung berikan keterangan, mempersiapkan lidah ke makhraj huruf setelahnya. Karena emang semuanya makhrajnya ada di lidah. Nah, jelas ya, insyaallah. Baik. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi insyaallah kita cukupkan. Jadi kita sudah mempelajari tentang ikhfa hakiki. Namun yang lebih penting dari itu
kita harus terus-menerus di dalam mempraktekannya, melatih supaya pengucapannya benar insyaallah, dan jangan lupa untuk berlatih di depan guru. Bagaimana supaya guru tersebut mengkoreksi, kemudian nanti ketika sudah dapat koreksian dilatih terus-menerus secara sendiri, baru dikoreksikan lagi kepada guru apakah sudah benar atau belum, sampai nantinya insyaallah sampai kepada derajat yang itqan, betul-betul mantap di dalam mengucapkan setiap hurufnya insyaallah. Taib, setelah jeda berikut ini insyaallah kita akan lanjut nanti dengan talaqi pada surah Al-Ghasyiyah. Silahkan dipersiapkan insyaallah, dan tentunya setelah jeda berikut ini. Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tiba pada sesi talaqi pada surah Al-Ghasyiyah. Silakan disimak surah Al-Ghasyiyah, dibuka mushafnya atau langsung disimak pada layar TV pemirsa sekalian. Kita akan bacakan terlebih dahulu seperti biasa, baru kemudian insyaallah kita akan jelaskan setiap ayatnya insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Pada ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, kalau kita lihat di surah Al-Ghasyiyah ini banyak ayat yang diakhiri dengan huruf ta marbutah, yang jika kita waqaf berarti kita baca dengan huruf ha ya. Huruf ha memiliki sifat rakhawah, maka kita alirkan suaranya. Nafasnya mengalir dan juga suaranya mengalir. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, pada kata hal ataka, ata tipiskan. Tapi jangan berlebihan, ata jangan, tapi ata. Ataka hadithul ya. Pada huruf gha tebal, ghasyiyah, syiyah, alirkan huruf ha pada ta marbutahnya. Berikutnya, wujuhun yawma idzin khashi'ah. Ini juga hati-hati saat mengucapkan wujuh, jangan masuk hidung, jangan wujuh. Nah, ini sering ya kita membaca waw mat yang sebelumnya itu ada dhammah, ini rawan untuk keluar dari al-khayshum. Jadi hati-hati, jangan wujuhu salah, tapi wujuhu. Kalau kita tutup hidungnya, maka suaranya tetap jelas. Wujuhu,
Wujuhu, bukan wujuhu, tapi wujuhu. Baik, bisa bedakan ya. Wujuhui. Adapun pada idgham bi gunnahnya baru kita masukkan ke al-khusyum. Wujuhui. Ya, saat sudah ya dari sini. Ya. Wujuhui yauma idzin khashi'ah. Yauma idzin idhar halqi. Jadi yauma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Di sini ada idgham bi gunnah, amilatun nasibah. Maka kita baca dengan apa? Gunnah yang dipanjangkan. Tasla. Jadi tas, tipiskan dulu taknya, kemudian shadnya ditebalkan dan dialirkan. Tasla la tasla naran hamiyah. Tus. Jadi tu tipiskan dulu. Jangan tu. Tapi apa? Tati tu. Tusqa, tus, supaya sini yang tipis kita ada irja, ada apa? Tarikan, supaya menjaga infitah dan istifal pada huruf sin. Nah, karena memang huruf sukun itu keluarnya, cara mengucapkannya dia normal, posisi normal pada makhrajnya yaitu as, is, us, bukan us, tapi bukan monyong, bukan tus, bukan, tapi tus di sini, pada makhrajnya. Tapi jangan berlebihan juga saat narik, sehingga berlebihan jadi tus. Nah, sampai begini, jangan. Jadi tidak perlu pakai gerak-gerak wajah seperti itu. Jadi biasa saja. As, bagaimana kita ucapkan sin? As, is, us, di sini. Baik. Jangan monyong, juga jangan berlebihan saat menariknya. Hanya menarik itu hanya pada kondisi untuk mengembalikan pada posisi normalnya. Jadi pada posisi normalnya saja, bukan berlebihan menarik sampai ke atas. Bukan. Kita ulangi. Tusqa min ainin aniyah. Ainin itu pakai ain dulu, aniyah pakai hamzah. Jangan ainin aniyah, jangan juga ainin aniyah semuanya hamzah atau semuanya ain, jangan. Tapi ainin pakai ain, aniyah pakai hamzah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Nah, ini yang kita tadi sudah latih, yaitu huruf dhad, min dhari'. Hukum ikhfa hakiki. Jadi tebalkan ya. Min dhari'. La yusminu wa la yu. Alirkan huruf ghainnya, tapi dhammahnya jelaskan dulu. Jangan yo, tapi yu. Yuni min ju'. Nah, nun sukun ketemu jim, ikhfa hakiki lagi. Jadi siap-siap ke jin. Ya, min ju'. Wujuhun yawma idin na'imah. Jadi wujuhu, hati-hati. Wujuhu, jangan masih hidung. Ini harus diulang-ulang terus ya. Wujuhun. Nah, karena ini sedikit susah. Kenapa? Karena wujuh rawan masuk hidung, sedangkan hui harus dimasukkan ke hidung. Nah, beda. Yang satu tadi wujuh mat, jangan masuk hidung, keluarnya dari al-jauf. Wujuh hui, pas hui malah harus dari hidung. Jangan sampai wujuh hui ya, semuanya dari sini jangan. Tapi wujuh hui yauma idzin na'imah li sa'iha radiyah. Ra tebalkan dhiyah. Li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah. Jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Laghi. Jangan terlalu tebal. Kenapa huruf ghain hanya memiliki sifat isti'ala saja? Nah, tidak memiliki sifat idbaq yang tebal sekali seperti sayd, dhi, tapi hanya la ghi. Tapi ini bukan tipis ya. Ini bukan tipis. Ini tebal, hanya tebalannya pada tingkatan yang paling bawah, yaitu saat bertanda atau berharakat kasrah. La ghiyah, ghi, bukan la ghiyah, ghi, bukan, tapi la ghiyah. Baik. Fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah 'ainun jariyah. Baik, siap-siap ke jim. Fiha su, sinnya tipis dulu. Fiha sururu, ruru tebalkan. Fiha sururu. Nah, ini harus hati-hati.
Jangan sampai sinnya jadi shad. Karena ro-nya berikutnya ada 2 dan tebal semua, jangan sampai jadi fiha sururu. Baik. Fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah. Bu, tebalkan huruf dhatnya. Mawdu'ah wa namariqu masfufah wa nama, tipiskan. Wa namariqu, tebalkan. Wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah. Nah, ini huruf ya tasydid dan waw tasydid kita tahu ada nabar, betul, ada tekanan di situ, tapi jangan sampai menghilangkan sifat rakhwahnya ya. Saat kita menekan jangan sampai wa zarabiyyu, jangan. Tapi wa zarabiyyu. Bi tetap mengalir suaranya, rakhwah. Wa zarabiyyu mabthuthah. Baik. Berikutnya afala yanzuruna. Di sini nun sukun ketemu dha, tebal. Yanzu, dan huruf dha hati-hati jangan sampai jadi seperti huruf dzal. Yanzu, zu. Nah, ini jangan. Tapi yanzu, tebal kan? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Seperti biasa. Tak ada hamasnya. Khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Ru, tebalkan. Rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Tebalkan. Nusibat. Wa ilal kata al-ardi berulang-ulang juga. Hati-hati. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Yang harus hati-hati di sini kata al-ardi, hamzahnya tipis, kemudian ro-nya tebal, dhi juga tebal, tapi kasrahnya harus jelas. Wa ilal ardi, jangan ardi, tapi dhi. Wa ilal ardi kaifa su. Nah, sinnya startnya dari sini. Sutihat, jangan sutihat. Su. Nanti jadi tebal. Jadi bukan monyong dulu, tapi start dari makhrajnya dulu baru dimonyongkan. Tapi sutihat. Fadzakir innama anta mudzakkir. Kalau kita amati sini ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ta tipis ya. Dan karena huruf ta ini makhrajnya hampir dekat dengan huruf nin, yaitu di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas ya. Jadi ujung lidah. Sedangkan nun juga di ujung lidah ya, hampir dekat. Nah, tapi tidak terlalu dekat sekali. Maka hati-hati jangan sampai nempel jadi anta, jangan. Tapi anta, jauhkan. Ya, hati-hati ya. Seperti kita ucapkan lagi, fadzakir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaytir. Hati-hati juga sini. Mim sukun ketemu ba, ikhfa syafawi. Ya, hukumnya ini cara bacanya sama dengan iklab kemarin. Ya, kita baca dengan idbaq, yaitu menempel tapi tanpa dikerutkan. Bukan alaihim bi, tapi alaihim, nempel biasa saja. Kalau baca yang dengan furjah atau dengan renggang juga silahkan. Alaihim bi musaytir. Di sini hurufnya shad saja. Pada surat Al-Ghasyiyah hanya huruf shad saja, bukan musaytir tapi musaytir saja, dan ta-nya tebalkan, tapi hati-hati pada kasrahnya huruf ta dan juga tipisnya huruf ra. Musaytir. Jadi ra-nya tipis ya. Bi musaytir. Bukan bi musaytir, tapi til. Bi musaytir. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Mudah semua insyaallah. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Baik, mudah. Demikian tadi surah Al-Ghasyiyah. Bagi pemirsa yang ingin membaca, bergabung bersama kami untuk membaca surah Al-Ghasyiyah ini, dipersilahkan untuk menghubungi nomor yang ada di layar TV pemirsa sekalian. Silahkan. Sambil menunggu, insyaallah kita akan dengarkan terlebih dahulu bacaan dari pemirsa yang ada di studio. Tafadhal, Akh Irfan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ulangin. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع Ulangin lagi. ليس لهم طعام Lahum. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من Tebalkan, alirkan. Yuni. لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين Ya-nya ainun. فيها عين جارية Taib. فيها سرر Runya tebalkan semua. فيها سرر مرفوعة Ulangin. وأكواب Sururu. فيها سرر مرفوعة Taib. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة Sadnya tebalkan. Masfufa. ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت Taib. وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف Ardi. وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله Hunya jangan masuk dong. فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Taib. Barakallahu fikum. Nah, demikian tadi bacaan Akh Irfan. Silakan jika ada yang ingin bergabung sudah ada. Taib, ada yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Zain Abdillah di Kiara Condong, Ustaz. Abdillah di Kiara Condong. Zain Abdillah. Abdillah. Oh, Zain Abdillah di Kiara Condong. Taib, tafadhal di Bandung ya. Nah, Ustaz. Taib, silakan. Baca surah Al-Ghasyiyah sambil ditampilkan nah. Naam. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma'idhin khashi'ah 'amilatun nasibah
تصلى نارا حامية Ulangi lagi. Tasla naran ha. تصلى نارا حامية Jayid. تسقى من عين آنية Mhm. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر Sururun. Sinnya dituliskan dulu ya. مرفوعة Fiha sururum. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر Ulangi sekali lagi Afwan. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Taib, barakallahu fikum, Syekh Zain Abdillah ya di Kiara Condong Bandung. Taib, antum belajar tahsin nggak di sana? Anak otodidak, Otodidak? belajar dari Oh begitu. Ya taib lah. Semoga bisa ada guru secara offline di Bandung ya. Saya yang soalnya Amin. alhamdulillah sudah lumayan bacaannya. Sudah mulai menghafal Al-Quran juga? Berapa juz? Alhamdulillah masih berjalan, mohon doanya Tuhan. Taib, barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan ya. Amin amin ya Taib. rabbal Ada yang mau alamin. ditanyakan? Wa iyyakum. Insyaallah cukup Ustaz. Cukup. Taib, barakallahu fik. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, alhamdulillah tadi adalah penelpon dari Kiara Condong Bandung yaitu Zain Abdillah, dan alhamdulillah untuk malam hari ini ada yang bergabung lagi. Silakan satu kali lagi insyaallah nggak masalah. Taib. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Halo. Naam. Assalamualaikum, dengan siapa di mana, Pak? Halo. Assalamualaikum. Baik. Suaranya jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, suaranya jelas ya? Iya, iya Ustaz. Taib, alhamdulillah. Dengan siapa Pak ini? Dengan siapa di mana? Siapa? Yoyo. Afwan, siapa? Yoyo di Cikarang. Hilya. Yahya. Yahya. Yoyo. Oh Yoyo. Taib, Yoyok di Cikarang. Taib, barakallahu fiik. Silakan baca surah Al-Ghasyiyah Ya. dan silakan ditampilkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Fokus aja untuk suara di HP ya. حديث الغاشية Tayyib, lanjut. وجوه يومئذ خاشعة Tayyib. عاملة ناصبة Nanya tipiskan dulu, stabil dulu. Nasibah. Jadi alifnya saat panjang ikut tipis juga, jangan nasibah, tapi nasibah. عاملة ناصبة Jayyid. Terus تصلى نارا حامية tayyib. Lanjut. تسقى من عين آنية Baik, lanjut. ليس له طعام إلا من ضريع Mhm. لا يسمن ولا يغني من جوع Mhm. يومئذ ناعمة Tayyib. لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة Tayyib. وأكواب موضوعة Sudah. ونمارق مصفوفة Mhm. وزرابي مبثوثة Tayyib. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت Ulangi sekali lagi untuk iya-nya tipis dulu ya. Yanzu, yanzu. Naam, afala yang. كيف خلقت Tayyib, sekali lagi ulangin. Afala yanzuruna. Suaranya keputus tadi. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت Jayyid, bagus. Lanjut. وإلى السماء كيف رفعت Tayyib. وإلى الجبال كيف نصبت Mhm. وإلى الأرض كيف سطحت Tayyib. فذكر إنما أنت مذكر Jangan anta. Tipiskan ya. Anta. فذكر إنما أنت Innama. مذكر Panjangkan. Majja ismul fasil ambil 4 harakat. Innama. فذكر إنما أنت مذكر Jayyid. لست عليهم بمسيطر Mhm. إلا من تولى وكفر Tayyib. فيعذبه الله العذاب الأكبر Akbar. Jangan akbar. Tapi akbar. فيعذبه الله العذاب الأكبر Ulangi lagi. Hamasnya. فيعذبه الله العذاب الأكبر Tayyib. إن إلينا إيابهم Tayyib. ثم إن علينا حسابهم Tayyib. Barakallahu fiik. Bapak Yoyo di Tambun ya? di Cikarang. Oh, Ustaz. Cikarang. Di Cikarang. Ikut belajar tahsin, Pak? Ikut Ustaz. Bisa Oh ya, alhamdulillah. Semoga istiqomah terus ya. Di mana di Cikarangnya? di Adhabi. Oh, di Adhabi. Tayyib. Barakallahu fiikum. Ya, semoga istiqomah terus supaya Ya. lanjut sampai kelas tafid insyaallah. Nah, cukup untuk Bapak Yoyo. Ada yang mau tanyakan? Enggak Ustaz. Tayyib. Barakallahu fikum. Wa fiik barakallah. Jazakumullah khairan. Nah, Assalamualaikum. tayyib. Assalamualaikum. Tayyib. Alhamdulillah itu tadi penelpon kedua dan insyaallah menutup
acara kita pada malam hari ini. Insya Allah kita cukupkan sekian. Jadi malam hari ini kita alhamdulillah sudah membahas hukum nun sukun dan tanwin yang keempat, yaitu ikhfa hakiki. Juga kita sudah jelaskan bagaimana cara membacanya, dan juga kita lanjut dengan talaqi surah Al-Ghasyiyah, dan semuanya bihamdillah biiznillah semuanya setelah selesai. Dan kami mohon undur diri insyaallah. Semoga Allah mudahkan kita untuk melanjutkan kembali insyaallah pelajaran kita pada pertemuan berikutnya insyaallah. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Jika ada yang bermanfaat silakan untuk diamalkan di dalam baca Al-Quran. Semoga menjadi pahala jariah untuk kita semuanya. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.